seniman Bali kembali berduka. Pemirsa, Kabupaten Buleleng kehilangan seniman serba bisa yakni Nyoman Durpe. Kepergiannya dipicu luka di jempol kaki kanannya yang kemudian diserang tetanus dan Durpe wafat di usia yang ke-60 tahun. Beginilah lawakan-lawakan almarhum Nyoman Durpe dengan kata-kata yang khas orang Buleleng. Kiprah almarhum Nyoman Durpe dalam berkesenian mulai dikenal banyak orang lewat penampilannya di Bali TV. Kata-kata kasar sudah menjadi teman dalam lawakan tersebut, namun bukan berarti kasar yang menyakitkan hati, melainkan menjadi lawakan menghibur. Kata bungut nanine, polone, dan sejenisnya diucapkan secara cair, namun para penonton tertawa sesudah itu. Namun pada 15 November 2016, sekitar pukul 6 pagi wita, seniman serba bisa ini justru memberi kabar mengejutkan sekaligus menyedihkan yang senyata-nyatanya. Ketika banyak orang sedang menunggu jadwal pementasannya di berbagai daerah, Nyoman Durpe mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kerta Usada Singaraja. Bukan hanya penggemar Bondres Dwi Mekar yang berduka, namun juga duka bagi para pencinta kemerdekaan dalam berkesenian. Almarhum meninggal karena komplikasi penyakit diabetes dan tetanus yang dideritanya beberapa bulan terakhir. Mendengar kabar tersebut, Wayan Sujana selaku tandam dalam pementasan topeng dulunya merasakan duka tersebut. Dirinya menceritakan pengalaman-pengalaman semasa dirinya bersama almarhum, manggung bareng. Banyak kenangan suka duka dilalui bersama. Kini, almarhum sudah tiada. Dirinya merasakan sangat kehilangan sosok yang menjadi panutan dalam hidupnya. Dikenal topeng-topeng seperti ini udah ada topeng. Cuman mulai topeng itu merambah seni pertunjukan, kemudian bisa diakui seni pertunjukan Buleleng, topeng Buleleng di Bali. Beliau yang bersama kita merintis. Oleh karena itu kenangan itu tidak bisa kita lupakan. Tadi dengan kehilangan beliau sekarang, kita merasa kehilangan sebuah tokoh seni topeng yang cukup mumpuni di Bali. Saya awal mula katakanlah mempromosikan topeng, terutama topeng Bondres dan topeng Sidakarya yang tidak lumrah awalnya di Buleleng. Itu kesana kemari bersama beliau berdua dengan mempergunakan sepeda motor berboncengan untuk ngayah di sana sini untuk memperkenalkan topeng itu sendiri. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Ada hujan, tidak mengenal malam, hampir karena nggak sampai ngantuknya pernah jatuh berboncengan bawa kadung segala macam di record. Itu juga tak bisa kami lupakan bersama beliau, selalu kemana-mana, sehingga masyarakat sering mengatakan di mana ada Durpe, durinya pasti Sujana. Sempat seperti itu, seperti Sangut dan Delem. Seperti itu masyarakat membilang karena keintiman saya dengan Pak Nyoman puluhan tahun seperti itu. Seniman serba bisa ini memang sejak 10 tahun lalu berjuang mengatasi penyakit diabetes. Namun kepergiannya dipicu luka di jempol kaki kanannya yang kemudian diserang tetanus. Durpe yang dikenal sebagai tokoh seniman serba bisa ini meninggal pada usia 60 tahun. Selain meninggalkan seorang istri, Kadek Mas Swandewi, almarhum juga meninggalkan seorang putra dan 2 cucu. Wayan Sujana pun tak lupa menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga almarhum. Begitu saya mendengar berita bahwa beliau mengembuskan napas terakhir, saya serasa tidak kuat bersuara. Karena walaupun secara profesi saya sempat tidak bergabung lagi dengan beliau, cuman hati saya berkata bahwa beliau tetap ada di hati saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat tinggal pada kakak, guru, bapakku. Kenangan manis tidak bisa terlupakan. Kalaupun ada hal-hal yang salah, mohon maaf. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Tuhan. Nyoman Durpe kini benar-benar merdeka dari dunia yang dibangunnya dengan susah payah sejak ia SMA. Sanggar Dwi Mekar
di kawasan Jalan Pulau Komodo Banyuning Singaraja yang dibangun sejak sekitar 26 tahun lalu, kini diserahkan kepada para pewaris di dunia seni pertunjukan, khususnya topeng. Komang Yuda, Bali TV.